Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Nah, di video ini kita akan membahas kaitannya dengan pelaksanaan coklit daftar pemilih. Nah, langsung saja seperti apa pembahasannya? Simak videonya berikut ini. Pelaksanaan coklit daftar pemilih. 1. Pelaksanaan coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berkoordinasi dengan PPS dan RT atau RW atau nama lain terkait. 1. Pelaksanaan coklit. 2. Menentukan potensial alamat lokasi TPS. B. Pada hari pertama kegiatan coklit, mendatangi rumah pengurus RT atau RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit. 2. Mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT atau RW atau nama lainnya. 3. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. 2. Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut. A. Tata cara pelaksanaan coklit meliputi 1. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. 2. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. 3. Memperkenalkan identitas Pantarlih. 4. Meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit. 5. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A daftar pemilih. 6. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTPL atau KK sebagai mana dimaksud angka 5. Dan 7. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTPL-nya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. B. Petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan coklit meliputi 1. Formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. B. Dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTPL atau KK pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. C. Dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut. D. Dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut. 1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia atau kelumpuhan anggota gerak, cerebral palsy atau gangguan pada otot gerak, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata
antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. 3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain A. Psikososial, diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian, dan B. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. 4. Disabilitas sensorik wicara, yaitu tidak bisa bicara atau bisu. 5. Disabilitas sensorik rungu, yaitu tidak bisa mendengar atau tuli. Dan 6. Disabilitas sensorik netra, yaitu tidak bisa melihat atau buta. E. Mencatat status kepemilikan KTPL pada kolom status KTPL dengan pedoman sebagai berikut. 1. S. Berarti sudah memiliki KTPL. Dan 2. B. Berarti belum memiliki KTPL. F. Coret data pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan formulir model A daftar pemilih dengan pedoman sebagai berikut. 1. Angka 1 atau meninggal. Jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya. 2. Angka 2 atau ganda. Jika Pantarlih menemukan pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 kali di lingkup kerja Pantarlih. 3. Angka 3 atau di bawah umur. Jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa kakak. 4. Angka 4 pindah domisili. Jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTPL pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya. 5. Angka 6 atau TNI. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif. 6. Angka 7 atau Polri. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif. Dan 7. Angka 8 atau salah penempatan TPS. Jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih yang beralamat KTPL di luar wilayah kerja Pantarlih, serta Pantarlih tidak melakukan pendataan untuk kategori angka 5 atau pemilih tidak dikenal. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini untuk teman-teman semua. Video ini hanya sebagai bahan belajar, bahan sharing. Bila mana ada yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi. Dan bila menambahkan, boleh juga untuk menambahkan. Silakan, karena ini adalah sarana sharing dan berbagi, terutama untuk belajar bersama terkait dengan Pantarlih. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.